Mama, Lin, Mama, ayah sudah tiada sejak lama. Mama tidak punya barang berharga untuk ditinggalkan bagi kalian. Kedua gelang ini, terukir nama kalian di atasnya. Setelah Mama pergi, adikmu akan bergantung padamu. Mama, aku tidak mau Mama pergi. Jangan pergi. Aku akan jadi anak baik. Jangan pergi ya, Ma. Kalian harus baik-baik saja. Mama, Mama. Kakak, kita sudah tidak punya Mama lagi. mulai sekarang, kakak yang akan menjagamu. Sayur, mari beli sayur. Sayur segar, jual sayur, beli sayurnya. Apakah ini masih segar? Tentu saja segar. Ini sayuran yang baru saja kami petik hari ini, masih sangat segar. Kakak, aku mau manisan buah. Kakak sedang sibuk. Kamu main sendiri sebentar ya. Baiklah. Kakak. Terima kasih sudah mampir. Mari beli sayur. Sayur segar. Sayur-sayur. Xiao Yu. Xiao Yu. Apa Anda melihat anak perempuan setinggi ini? Tidak lihat. Apa Anda melihat anak perempuan setinggi ini? Tidak melihatnya. Apakah Anda melihat seorang anak setinggi ini? Tidak lihat. Xiao Yu. Xiao Yu. Xiao Yu. Xiao Yu. Xiao Yu. Xiao Yu. Ayah sudah tiada sejak lama, adikmu sekarang bergantung padamu. Mulai sekarang, kakak yang akan menjagamu. Kalian berdua harus baik-baik saja. Papa. Anak kecil, minggir dulu. Istriku, bagaimana jualan hari ini? Cepat berikan uangnya padaku. Aku butuh uang ini segera. Kenapa cuma sedikit begini? Hari ini hujan, pengunjung di jalan sedikit, cuma segini saja. Besok tidak hujan. Siapkan sayur lebih banyak, lalu pergi jualan. Mengerti? Aku dengar orang bilang, ada kabar tentang adikmu. Jadi aku harus mentraktir orang makan. Soal ini, tentu butuh sedikit uang. Benarkah? Ada kabar tentang adikku? Baik, besok aku akan pergi jualan sayur lebih pagi, agar untung lebih banyak. Lebih banyak lagi. Kabar tentang kakak milikku, bagaimana perkembangannya? Direktur Lin, Anda hanya memiliki informasi mengenai gelang itu. Gelang ini sangat umum di pasaran. Hal-hal yang bisa ditemukan benar-benar terlalu sedikit. Umum? Di atasnya ada nama? Polanya sama? Apakah namanya juga bisa sama? Baik, saya mengerti. Direktur Lin. Mama tidak kepanasan? Apakah Sinsin merasa panas? Mama manisan buah. Ini, belilah kalau mau makan.
Xiaoyu, Kakak, kakak. Berhenti, berhenti. Berhenti, berhenti. Kakak, manisan buah. tunggu sebentar. Kakak sedang sibuk. Kamu main sendiri dulu ya. Kakak, manisan buah. Mamaku bilang, saat hampir pingsan, makan satu manisan buah saja akan merasa lebih baik. Xiaoyu, gula darahmu sedang rendah. Makanlah manisan buah ini agar merasa baikan. Aku tidak mau. Kamu saja yang makan. Apakah kamu sendirian di luar? Sangat berbahaya. Mamaku ada di sana. Xin. Maaf ya saya. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya melihatnya sendirian di sini. Mama, tadi kakak hampir pingsan. Dia terlihat seperti yang Anda katakan sebelumnya tentang gula darah rendah. Aku ingin memberi kakak satu manisan buah. Nona ini, apakah Anda juga menderita gula darah rendah? Dulu saya pernah, tapi sekarang sudah tidak. Gelang itu. Gelang Anda ini, saya. Ayo pergi. Mama, Tunggu sebentar. Ada orang di sini? Kalau tidak ada, aku akan hancurkan kedai ini. Gelangmu ini. Hai. Datang-datang mau beli sayur apa? Ini semua baru dipetik hari ini. Siapa yang mengizinkanmu membuka kedai di sini? Sudah bayar uang keamanan? Apa yang sedang kamu lakukan? Uang keamanan? Maksudmu biaya sewa tempat? Sudah aku bayar. Biaya sewa tempat apa? Maksudku adalah uang keamanan. Berbisnis di wilayahku? Apa kamu tidak tahu aturannya? Cepat serahkan uangnya. Tidak ada uang. Jangan sentuh. Aku tidak punya uang. Tunggu sebentar. Sin. jangan ganggu ibuku. Sin. Lepaskan. Hentikan. Lepaskan. Dari mana asalmu tiba-tiba muncul di sini? Saran saya, lebih baik jangan ikut campur. Bentuk tubuh dan wajahmu lumayan juga. Bagaimana kalau bersenang-senang dengan kami? Aku takut kamu tidak akan selamat untuk bersenang-senang. Ternyata kamu cukup pemberani. Aku suka itu. Kuharap nanti kamu akan lebih menyukainya. Halo. Hari ini. Terima kasih banyak, tidak apa-apa. Habisnya mereka keterlaluan sudah menindas orang. Bolehkah aku melihat gelangmu itu? Kok tidak ada ya? Kenapa? Kamu suka gelang ini ya? Ukirannya sangat cantik. Sayang sekali, saya terus bekerja sampai ukirannya sudah aus semua. Maaf ya, sudah mengganggu. Terima kasih ya. Xiaoyu. Seharusnya juga sudah sebesar dia sekarang kan? Seandainya dia masih bersamaku. Direktur Lin, Anda tidak perlu mencari ke sini sendiri. Kami sudah menyebarkan kabar ke kota-kota sekitar. Lagi pula perusahaan sedang sangat membutuhkan Anda sekarang. Aku menggaji begitu banyak orang, bukan supaya aku harus mengurus semuanya sendiri. Dulu kondisi keluarga kami sedang tidak baik, kakak membesarkanku sendirian.
Selama aku belum menemukan kakak, aku tidak akan pernah tenang. Apa kamu mengerti? Baik, Mana gelangku? Lepaskan. Direktur Lin. Direktur Lin, tolong pelan-pelan. Aduh, Direktur Lin, tenang saja. Diamlah. Pasti akan ketemu kok. Tenang Aduh, saja, diamlah. Direktur Lin. Menyetirlah dengan pelan. Ini gelang milik Xiao Yu. Xiao Yu pernah ke sini? Xiao Yu pernah ke sini. Xiao Yu? Di mana kamu, Xiao Yu? Xiao Yu? Dia pernah ke sini. Halo, Bu? Kenapa belum pulang untuk masak? Apa kamu mau membiarkan aku kelaparan? Ibu dengarkan saya. Saya sudah ada kabar tentang Xiao Yu. Siapa? Xiao Yu, adik saya. Adikmu? Oh. Cepatlah pulang, aku juga punya kabar tentang dia di sini. Benarkah? Aku segera kembali. Sayang, Xiao Yu. Di mana gelangku? Tadi jelas-jelas ada di sana. Sekarang sudah tidak ada. Direktur Lin, ibu dan anak itu juga menghilang. Mungkinkah mereka yang mengambilnya? Segera selidiki dia. Apapun risikonya, gelangku harus segera kembali. Ibu, aku sudah pulang. baru pulang sekarang? Apa kamu mau membuatku kelaparan? Anu, bagaimana kabar tentang Xiao Yu? Kalau aku tidak bicara begitu, apa kamu mau pulang? Di pikiranmu itu hanya ada adikmu saja. Bu, hari ini berbeda. Apa yang berbeda? Ibu mau apa? Tahunya cuma makan saja terus. Aku menyuruhmu keluar untuk bekerja, bukan untuk makan dan minum di luar. Bu, hari ini Sinsin sudah lelah bekerja seharian. Aku hanya membelikannya sepotong manisan buah. Kalau dia tidak bekerja, siapa lagi? Keluarga-keluarga Chen kita sudah membelinya makan dan pakaian. Seharusnya dia tahu berterima kasih. Mana uangnya? Sini berikan. Kenapa cuma sedikit? Tadi ada sedikit masalah, jadi hanya ada segini. Kalau kamu tidak cari uang lebih banyak, cucu laki-lakiku tersayang akan segera mengadakan pesta 1 bulan. Apa kamu tidak merasa bersalah padanya? Bu, pesta 1 bulan Xiao Bao. Tidak perlu dirayakan besar-besaran kan? Kita kan Apapun. sekeluarga. Karena sudah melahirkan anak laki-laki, kamu merasa sudah hebat, ya? Jangan lupa, kamu dan anakku bahkan belum resmi menikah. Di rumah ini, kamu tidak punya hak untuk bicara. Pesta 1 bulan cucuku, bukan hanya harus dirayakan, tapi harus dibuat sangat meriah. Aku ingin semua orang tahu, bahwa keluarga-keluarga Chen kita sudah punya penerus. Bu, pesta 1 bulan Sinsin saja dulu tidak dirayakan. Dia itu hanya anak tak berguna, mana bisa dibandingkan dengan cucuku? Nenek bohong. Aku bukan anak tak berguna. Dia hanya beban keluarga, apa dia bisa dibandingkan dengan cucuku? Nenek bohong. Aku bukan beban. Ibu, aku bukan beban. Bagaimana kamu mendidik anak perempuanmu ini? Jangan ganggu ibuku. Sinsin, Akan kuhabisi kamu, rasakan ini, akan kuhabisi kamu. jangan pukul dia lagi, Bu. Jangan pukul dia. Aku beritahu ya, uang yang kamu hasilkan nanti, hanya boleh dipakai untuk cucuku, tidak boleh untuk anak sial ini. Bu, jangan masukkan ke hati ucapan Sinsin. Sinsin, masuklah ke kamar. Bu, aku akan menjual lebih banyak sayur untuk mencari uang bagi Xiao Bao demi mengadakan pesta sebulan. Begitu baru benar. Kak Chen, kapan kamu berencana memberiku status resmi? Kenapa terburu-buru? Apa kamu masih ingin bersama istrimu itu? Istri apa? Aku bahkan tidak mendaftarkan pernikahan dengannya. Bersamanya, hanya supaya dia bisa melahirkan anak untukku. Ini adalah aturan keluarga Chen. Istriku, hanya kamu seorang. Wanita tua itu, aku sudah lama muak padanya. Dia bodoh sekali. Aturan keluarga Chen kami, harus punya anak laki-laki, baru bisa menikah resmi. Sekarang sudah ada anak laki-laki. Untuk apa lagi dia? Ada aturan begitu ya? Lalu bagaimana denganku? Tentu saja,
kamu tidak perlu. Anak laki-laki yang dia lahirkan untukku akan menjadi anakmu juga, sayangku. Mana mungkin kubiarkan kamu merasakan sakitnya melahirkan. Kalau bukan karena aku tidak bisa hamil, mana mau aku bersamamu. Dia benar-benar merasa punya takhta kerajaan. Lalu bagaimana dia bisa menyetujui hal ini? Aku berjanji membantunya. Mencari adiknya yang hilang. Lalu dia dengan patuhnya bekerja keras, bagaikan budak untukku. Sudah bertahun-tahun berlalu. Siapa yang tahu adiknya masih ada atau sudah tiada? Lalu, kapan kamu berencana berterus terang padanya? Jangan terburu-buru sebelum memeras tetes darah terakhirnya. Mana mungkin aku melepaskannya? Sayang, kenapa kamu minum banyak sekali? Laki-laki sibuk berbisnis di luar, apa salahnya minum sedikit? Kamu pikir semua orang sepertimu, yang kerjanya cuma menganggur setiap hari? Mas, apa sudah ada kabar tentang Xiao Yu? Mana mungkin semudah itu mencarinya? Meskipun aku bekerja di grup Yulin, tapi aku hanyalah karyawan biasa. Aku mencari uang sendirian untuk menghidupi seluruh keluarga. Mana ada uang lebih untuk mencari adikmu? Aku punya petunjuk hari ini. Bukannya aku tidak mau membantumu mencari? Setelah kita memiliki Xiao Bao, bagian rumah mana yang tidak butuh biaya? Ini salahku. Aku yang mencelakai Xiao Yu. Aku akan menjual lebih banyak sayuran. Setiap keuntungan sangatlah berharga. Kamu ini sepanjang hari hanya memikirkan adikmu itu. Adikmu itu sudah lama menghilang bertahun-tahun, tidak tahu sudah tiada di mana. Hanya kamu, yang tidak tahu diri, seharian di rumah melayani suami dan anak, masih terpikir ingin menghabiskan uang demi menyelamatkan adikmu? Ibu, Xiao Yu belum tiada. Hari ini aku. Kalau dia belum tiada, kenapa dia tidak datang mencarimu lebih awal? Dia pasti punya alasan sulit sendiri. Dia pasti merindukanku. Kamu juga jangan terlalu bersedih. Pasti akan ada jalan keluarnya. Siapa tahu dalam waktu dekat kita bisa menemukannya. Halo? Apa? Orangnya sudah ditemukan. Sudah ketemu orangnya. Apakah ada kabar tentang Xiao Yu? Apakah ada kabar mengenai Xiao Yu? Mereka bilang sudah menemukan adikmu. Dia berada di Jiangcheng. Baik, kalau begitu kita harus segera menjemputnya. Katanya, Guyu telah dibawa pergi ke daerah pegunungan untuk dijadikan istri orang di sana. Apa? Dibawa ke gunung? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin tidak? Sangat tidak mungkin. Hari ini aku menemukan gelangnya. Aku lupa mengatakannya. Alasan kenapa mereka bisa menemukannya adalah karena saat Xiao Yu dibawa pergi secara paksa, gelangnya terjatuh. Gelang yang kamu temukan hari ini bukan milik Guyu, melainkan milik orang yang memberikan informasi itu. Ayo, cepat lapor polisi. Lapor polisi. Jangan lapor polisi. Kenapa? Tempat terpencil itu penuh dengan orang jahat. Siapa tahu mereka adalah satu komplotan. Benar, benar sekali. Pihak berwajib juga belum tentu bisa menyelamatkannya. Lalu kita harus bagaimana? Biar aku pikirkan dulu. Sebenarnya ada satu jalan keluar. Tidak ada orang yang akan menolak uang. Apa rencananya? Mungkin saja, jika kita mengirimkan uangnya, mereka pasti akan melepaskan Xiao Yu. Tapi kita tidak punya uang sebanyak itu. Tanda tangani ini, maka kita akan punya uang untuk menyelamatkan adikmu. Kontrak pinjaman? Apakah ini pinjaman uang? Memangnya kenapa? Apa kamu pikir hasil jualan sayur yang hanya seberapa itu akan cukup dalam waktu singkat untuk menebus adikmu? Lihatlah, adikmu sekarang sudah dibawa pergi ke gunung. Tapi kamu masih saja mempermasalahkan uang ini? Menurutku, kamu tidak sungguh-sungguh ingin menolongnya. Sudahlah, sekarang segala hal pasti butuh pinjaman kan? Ini hanya untuk keperluan sementara saja. Kita gunakan uang ini untuk menyelamatkan adikmu. Setelah dia berhasil keluar, kita tinggal mengembalikan uang ini saja. Apa kamu benar-benar tidak ingin menyelamatkan adikmu lagi? Aku mau. Jika sampai terlambat, dia akan dibawa oleh para penjahat dan dipindahkan ke tempat yang lain. Aku tanda tangani. Aku tanda tangani. Ini semua berkat dia. Sehingga dalam sekejap mata, kita juga bisa mengendarai mobil mewah. Dia benar-benar berani menandatanganinya?
Demi mencari adiknya itu, dia bahkan tidak peduli dengan nyawanya sendiri. Sinsin hari ini sangat hebat, sayurannya sudah habis terjual. Malam ini ingin makan apa? Ibu akan masakan untukmu. Babi kecap. Baiklah. Ayo. Mari jalan, kita sudah sampai di rumah. Ayo masuk. Sayang. Dia siapa? Hari ini, kenapa kamu sudah pulang sepagi ini? Hari ini ramai. Dagangannya terjual lebih cepat. Siapa orang ini? Halo, saya rekan kerja Kak Sheng. Dia mengantarku karena searah. Kalau begitu, saya pamit dulu. Suamiku, dari mana kamu mendapatkan mobil ini? Bukankah 2 hari lagi adalah pesta 1 bulan Xiaobao? Bos bilang aku boleh meminjam mobilnya selama 2 hari. Bosmu baik sekali ya. Mobil ini pasti sangat mahal kan? Tentu saja. Grup Yulin adalah di Jiangcheng grup perusahaan terbesar. Mobil mewah milik bos. Ada banyak sekali hingga tak terhitung. Baginya hal ini sama sekali tidak berarti apa-apa. Kapan kamu akan membawa pulang Xiaoyu? Bukankah kita sudah memberikan uangnya kepada mereka? Saat pesta 1 bulan nanti, kamu akan bisa berkumpul kembali dengannya. Benarkah? Baguslah kalau begitu. Direktur Lin, saya sudah menemukan informasi mengenai wanita tersebut. Benarkah? Ayo, bawa uangnya. Oh iya, Direktur Lin. Saya juga menemukan beberapa hal lainnya. Apakah Anda perlu memeriksanya? Apa itu? Ini adalah Wanita ini bernama Gulin. Berdasarkan informasi yang saya temukan, dia terus mencari adiknya yang bernama Guyu. jadi? Apakah dia kakakku? Direktur Lin, saran saya, sebaiknya Anda tetap berhati-hati. Baik, baik. Kalau begitu, segera lakukan tes DNA. Mengerti? Bawa ini. Satu lagi, Direktur Lin. Suami dari Gulin, yaitu Chen Sheng, bekerja di perusahaan kita. 2 hari lagi adalah pesta 1 bulan anak mereka. Apakah Anda ingin hadir? Tentu saja aku harus hadir. Begini, kamu promosikan Chen Sheng menjadi manajer departemen. Lalu, cari beberapa orang lagi untuk pergi ke pesta 1 bulan itu dan mengantarkan hadiah. Karena dia adalah kakakku, Baik, saya mengerti. tentu saja aku harus memberinya penampilan yang sangat berwibawa. Baik, saya mengerti. Sayang, kapan Xiaoyu akan datang? Dia akan segera sampai. Sebentar lagi. Kamu bisa kembali berkumpul dengan adikmu. Syukurlah. Sepertinya keluarga kakak sangat bahagia. Xiao Chen, oh bukan, Presiden Chen. Aku punya kabar baik untukmu. Kamu dipromosikan menjadi manajer departemen. Apa? Bisa Anda katakan sekali lagi? Direktur Lin secara khusus berpesan untuk mempromosikanmu menjadi manajer departemen. Kalau aku butuh bantuanmu, tolong bantu bicarakan hal baik tentangku di hadapan Direktur Lin. Si Chen Sheng yang pemalas ini, bagaimana bisa tiba-tiba jadi manajer? Mungkin saja dia sudah mendekati orang kuat. Sayang, kamu dipromosikan. Luar biasa. Putraku memang sangat hebat, dia benar-benar pria luar biasa. Tidak seperti orang-orang tertentu, yang sama sekali tidak berguna, hanya bikin malu saja. Selamat datang semuanya. Di perayaan 1 bulan putraku. Baru saja, aku mendapatkan kabar bahwa aku telah diangkat menjadi manajer departemen grup Yulin. Begitulah beritanya. Di hari yang baik ini, aku ingin berterima kasih kepada seseorang yang selama bertahun-tahun ini selalu berada di sampingku. Tanpa dirinya, aku tidak akan bisa sesukses hari ini. Aku sudah tahu dia pasti memikirkanku.
Dia adalah wanita paling penting dalam hidupku. Dialah sosok wanita yang sangat ingin aku berterima kasih. Wanita yang ingin aku syukuri. Kekasihku Li Yuan. Chen Sheng, dia adalah kekasihmu? Lalu aku ini siapa? Apa kamu masih belum paham? Kamu sudah diusir dari rumah ini. Ini tidak mungkin. Ibu, cepat bujuk dia. Hem, dari awal kamu memang tidak pantas untuk Chen Sheng kami. Sekarang, dia sudah menjadi manajer besar, kamu jadi semakin tidak pantas menjadi menantu keluarga Chen kami. Kamu hanyalah seorang wanita kusam. Sekarang aku adalah manajer departemen di grup Yulin. Apa kamu pikir kamu pantas untukku? Benar saja, begitu pria punya uang, dia akan menjadi pria yang tak setia. Kasihan istrinya, padahal dia sudah melahirkan 2 anak. Grup Yulin adalah perusahaan terbesar di Jiangcheng. Kak Chen adalah manajer grup Yulin, seorang kalangan atas. Lihatlah dulu bagaimana dirimu yang sekarang. Mana mungkin pantas untuknya? Diam kamu. Ini bukan urusanmu. Kak Chen, dia membentakku. Lebih baik kamu tahu diri. Kemasi barang-barangmu dan pergi. Direktur Lin, tunggu dulu. Laporan hasil tes DNA akan segera sampai. Chen Sheng, aku sudah melahirkan 2 anak untukmu. Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Kamu tidak perlu khawatir. Meskipun aku belum pernah melahirkan, tapi anak-anak Kak Chen akan menjadi anak-anakku juga. Aku akan menyayangi mereka seperti anak kandungku sendiri. Jangan harap, mereka adalah anak-anakku. Itu bukan keputusanmu. Itu bukan keputusanmu. Chen Sheng, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kita suami istri? Tanpa akta nikah, kalian bukan suami istri. Dia pernah bilang, kalau dia ingin fokus pada kariernya, dan aku harus fokus menjadi istri yang baik untuk mengurus rumah tangga. Nanti kamu akan menyelenggarakan pesta pernikahan yang megah untukku. Jika aku tidak bilang begitu, apakah kamu akan rela menjadi pembantuku, bahkan melahirkan 2 anak untukku? Hanya dengan beberapa kata, kamu tertipu mentah-mentah. Kamu sungguh bodoh. Sekarang, aku adalah nyonya besar di keluarga Chen. Kedua anakmu sekarang terdaftar atas namaku. Kedepannya, mereka hanya boleh memanggilku ibu. Kamu bermimpi. Mereka adalah anak-anakku. Aku akan membawa mereka semua pergi. Sin. Aku mau bersama ibu. Aku beritahu ya, cucu laki-laki ini, kamu tidak boleh membawanya pergi. Sedangkan anak perempuan tak berguna ini, terserah padamu. Ibu, kalau dia membawa anak perempuan itu pergi, siapa yang akan mengerjakan pekerjaan rumah nanti? Lagi pula, gadis kecil ini nantinya bisa menghasilkan banyak uang mahar untuk kita. Benar juga. Jangan Ibu. harap bisa membawa satu pun pergi. Ibu, Tidak kusangka keluarga kalian ternyata orang-orang seperti ini. Aku sudah mengandung selama 10 bulan. Kalian tidak pantas menjadi orang tua. Aku adalah manajer divisi di grup Yulin. Aku tidak pantas. Kamu hanya penjual sayur di pinggir jalan. Apa kamu pantas? Sekarang kamu bukan hanya jatuh miskin, tapi juga punya utang $500.000. Dengan utang $500.000, bagaimana kamu bisa berebut hak asuh anak denganku? Kamu punya utang $500.000. Bagaimana kamu mau berebut denganku soal hak asuh anak? Kontrak pinjaman ini, aku menandatanganinya karena kamu bilang ini untuk menyelamatkan Xiao Yu. Xiao Yu, ini uang untuk menyelamatkan Xiao Yu. Kamu sendiri saja sudah kesulitan, masih sempat memikirkan adikmu. Uang itu sudah lama aku habiskan. Tetapi, utang itu sekarang jatuh padamu. Aku tidak tahu berapa tahun kamu harus berjualan sayur untuk bisa melunasi $500.000 itu. Chen Sheng. Di mana Xiao Yu sekarang? Maksudmu, adikmu yang dibawa pergi ke daerah pegunungan itu? Biar ku pikir dulu. Di mana dia? Mohonlah padaku, maka kami akan memberitahumu. Sekarang juga, pergi dan ambilkan laporan DNA itu untukku. Baik, Nyonya. Aku mohon pada kalian, beritahu aku di mana dia. Kamu kurang tulus rasanya. Berlututlah. Jangan keterlaluan. Sepertinya kamu tidak terlalu ingin menyelamatkan adikmu.
Aku dengar dia dibawa paksa oleh pria tua ke pedalaman untuk dijadikan istri, bahkan dia sering dipukuli. Mungkin sekarang dia masih sangat sengsara. Apa kamu tidak mau menyelamatkannya lagi? Aku mohon beritahu aku. Beritahu aku di mana Xiao Yu. Aku mohon beritahu aku. Di mana Xiao Yu? Dia sudah lama tiada. Aku mohon beritahu aku. Di mana Xiao Yu? Dia sudah tiada. Apa maksudmu dia sudah tiada? Dia sudah tiada. Kamu membohongiku. Keamanan. Wanita ini sudah gila. Tangkap dia. Lepaskan aku. Chen Sheng, beritahu aku, di mana Xiao Yu? Sejujurnya akan kukatakan padamu, aku sama sekali tidak pernah mencari adikmu. Kamu membohongiku. Kamu bilang akan menemukan Xiao Yu. Makanya, aku mau bersamamu. Lepaskan aku. Beritahu aku. Jika aku tidak bicara begitu, bagaimana bisa kamu dengan sukarela menuruti perintahku? Kamu membohongiku? Aku akan menghabisi kalian. Aku akan menghabisi kalian. Beraninya kamu mencekikku. Direktur Lin, laporan tes DNA menunjukkan, Nona Gu adalah kakak perempuanmu. Wanita hina, masih berani ingin menghabisiku. Berhenti. Masih ingin menghabisiku? Hentikan. Kakak, aku adalah Xiao Yu. Xiao Yu, gelang itu, gelang yang diberikan ibu kepada kita. Ada nama yang tertera di sana. Kamu adalah Xiao Yu? Benar. Adikku. Ah? Xiao Yu? Siapa wanita tak tahu malu ini? Dari mana kamu muncul? Aku hanya mendorongmu sedikit, itu sudah cukup berbaik hati padamu. Mana mungkin? Adiknya sudah lama tiada? Lalu dari mana asalmu? Dasar penipu. Aku penipu? Lalu bagaimana dengan kalian berdua? Apa kalian sampah tak tahu malu? Apa kamu tahu sedang bicara dengan siapa? Suamiku adalah manajer di grup Yulin, lebih baik kamu jaga bicaramu, atau aku akan membuatmu tidak bisa bertahan di Jiangcheng. Hanya seorang manajer departemen, sombong sekali bicaramu. Xiao Yu, jangan menyinggung mereka. Tenang saja kakak, aku akan membuat semua orang yang telah merundungmu mendapatkan balasannya. Wanita ini, entah datang dari pelosok mana, mungkin dia belum pernah mendengar nama besar grup Yulin. Sepertinya kamu masih belum tahu siapa yang kamu singgung. Biar aku buat kamu paham. Grup Yulin adalah perusahaan terbesar di Jiangcheng, dan aku baru saja diangkat menjadi manajer departemen, bahkan Direktur Lin sendiri yang memberikan surat pengangkatannya. Menyinggungku, sama saja dengan menyinggung seluruh grup Yulin, tamatlah riwayatmu. Apa kamu tahu mengapa kamu bisa naik jabatan dan menerima hadiah? Itu karena aku sedang mencari kakak milikku, yaitu Gulin. Maksudmu, kamu adalah Direktur Lin? Aku adalah Lin Yu, dari grup Yulin. Aku adalah Lin Yu dari grup Yulin. Hehe. Dengar apa yang kamu katakan itu? Apa ada orang di sini yang akan percaya? Hah? Haha. Tadi supervisor menelepon dan memberitahuku bahwa Direktur Lin akan secara pribadi mengantarkan surat jabatan untukku. Kamu bilang kamu adalah Direktur Lin. Menurutmu apa aku akan percaya?
Sampaikan perintah ini. Batalkan kenaikan jabatan Chen Sheng. Kamu ini benar-benar hanya bersandiwara. Siapa yang tidak bisa? Kamu pikir hanya dengan menelepon aku akan percaya kalau kamu adalah Direktur Lin? Kalau sangat suka berakting, bagaimana jika sirkus menyediakan tempat untukmu? Kakaknya tidak berguna, adiknya juga ternyata seorang pembohong besar. Memang benar pepatah bilang, mereka ini memang benar-benar satu keluarga. Apa yang kukatakan benar atau salah? Sebentar lagi akan terbukti sendiri. Lebih baik kamu seperti kakakmu, meminta maaf kepadaku. Aku mungkin akan berbaik hati memberimu ampunan. Dan tidak melaporkan masalah ini kepada Direktur Lin. Jika tidak, kalian berdua akan tamat. Kalian boleh menindasku, tapi jangan menindas adikku. Kalau begitu kalian berdua sekalian saja bersujud dan minta maaf kepada kami. Baiklah. Mewakili kakakku, aku minta maaf kepada kalian. Dia memukulku. Berani-beraninya kamu memukulnya. Aku akan buat perhitungan denganmu hari ini. Penjaga, kemari. Aku dengar. Aku dengar. Ada yang berani bertindak kasar pada Direktur Lin kita. Ibu, Apa yang terjadi? Siapa yang begitu berani? Sampai berani tidak menghormati Direktur Lin? Manajer Lee, wanita di depan Anda inilah orangnya. Dia terang-terangan mengaku bahwa dirinya adalah Direktur Lin. Omong kosong. Orang udik dari desa mana kamu ini? Jangan mengira, karena kami belum pernah melihat Direktur Lin, kamu bisa berpura-pura menjadi Direktur Lin dan menipu semua orang. Benar kan? Dia hanyalah orang yang pernah dibawa pergi oleh penjahat. Entah dari pelosok mana dia melarikan diri. Astaga, hampir saja. Urusan penting tertunda gara-gara dia. Presiden Chen, saya datang untuk memberikan surat kenaikan jabatan Anda. Wah, cucuku memang beruntung. Sampaikan terima kasihku pada Direktur Lin. Kedepannya, mohon bantuan dari Presiden Chen. Apa Anda tidak menerima pemberitahuan pembatalan kenaikan jabatan dari Chen Sheng? Ini adalah instruksi yang diberikan langsung oleh Direktur Lin kami. Aku mau lihat siapa yang berani membatalkannya. Apa kamu pikir? Karena biasanya Direktur Lin tidak muncul, kamu bisa bertindak sesuka hatimu? Bukankah kamu bilang kamu adalah Direktur Lin? Kalau begitu, biar kutunjukkan padamu apa ini sebenarnya. Ini adalah surat jabatan yang diturunkan langsung oleh Direktur Lin. Di atasnya terdapat stempel grup Yulin dan tanda tangan Direktur Lin. Jika kamu tidak mengerti, aku bisa membacakannya untukmu. Kamu gila. Apa kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Ini adalah hadiah yang diatur sendiri oleh Direktur Lin sebagai kado ucapan selamat. Kamu benar-benar berani menyobeknya. Aduh, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Yu, apa melakukan ini tidak akan menimbulkan masalah? Tidak apa-apa, jangan khawatir. Aku sudah mengatakannya padamu. Bahwa kenaikan jabatan Chen Sheng dibatalkan, kamu masih ingin berada di pihak yang sama dengannya. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu sendiri yang menolaknya. Kamu saja. Aku akan segera melaporkan hal ini kepada grup dan membuatmu di Jiangcheng benar-benar menderita. Kak Chen, cepat singkirkan kedua orang ini. Jika hal ini sampai ke telinga Direktur Lin, itu tidak akan baik bagi kita. Benar. Jangan sampai Direktur Lin mengetahui hal ini. Jika tidak, jabatan manajer departemen yang baru kudapatkan akan hilang. Aku memberimu waktu 3 menit. Segera kemari sekarang. Hari ini, jangan harap ada yang bisa keluar dari tempat ini. Aku tidak akan membiarkan kalian. Apa yang ingin kamu lakukan? Merusak rencana besarku. Kamu gila. Apa kamu ingin mencelakai orang? Kalian yang memaksaku. Kakakku sudah berada di rumah kalian selama bertahun-tahun, bekerja keras tanpa mengeluh, melahirkan 2 anak untukmu. Sekarang demi ambisi pribadimu, kamu ingin menghabisinya? Aku sudah susah payah mendapatkan posisi manajer departemen ini. Aku tidak akan membiarkan kalian menghancurkan semuanya. Aku sudah bersusah payah mendapatkan posisi manajer departemen ini. Aku tidak akan membiarkan kalian menghancurkan segalanya.
Asisten khusus Zhou, Anda akhirnya datang. Wanita inilah yang berpura-pura menjadi Direktur Lin. Bahkan dia merobek surat kenaikan jabatan Chen Sheng. Asisten khusus Zhou, kenapa Anda memukul saya? Wanita ini berpura-pura menjadi Direktur Lin. Kamu ini. Direktur Lin, saya benar-benar minta maaf, saya datang terlambat. Asisten khusus Zhou, apakah Anda tidak salah orang? Diam, bos saya sendiri, mana mungkin saya tidak kenal. Mana mungkin? Wanita ini, bagaimana mungkin dia adalah presiden direktur grup Yulin? Direktur Lin, saya benar-benar buta, tidak mengenali Anda. Tolong jangan masukkan ke hati. Direktur Lin, saya salah. Kamu tidak bisa membedakan yang benar dan salah, suka menindas orang lain, dan bersikap sangat sombong. Turunkan dia menjadi karyawan biasa. Baik, kemari kalian. Direktur Lin, saya sudah bekerja di perusahaan selama bertahun-tahun. Baru sekarang saya bisa jadi manajer. Direktur Lin. Sedangkan untukmu, Direktur Lin, aku salah. Aku benar-benar sudah merendahkan orang lain dan tidak mengenali Anda. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Aku berjanji akan bekerja dengan baik. Kita kan keluarga aku. Aku ini kakak iparmu. karena sesama keluarga, seharusnya aku lebih toleran. Pecat Chen Sheng sekarang juga. Lalu blokir namanya dari seluruh industri. Perusahaan manapun yang berani mempekerjakan Chen Sheng, itu artinya mereka menentang grup Yulin milikku. Sebagai sesama keluarga, seharusnya kita bisa lebih toleran. Pecat Chen Sheng untukku. Lalu di seluruh industri, boikot dia. Perusahaan manapun yang berani mempekerjakan Chen Sheng, berarti itu sedang menantangku, grup Yulin. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini? Aku ini kakak iparmu. Kakak ipar? Bukankah sejak awal kamu tidak pernah mau mengakui kakakku? Kamu tidak mau menikah dengannya atau mendaftarkan pernikahan? Jadi bagaimana bisa aku punya kakak ipar? Istriku, tolong bantu aku memohon pada adikmu. Meskipun kita tidak punya akta nikah, tapi kita sudah hidup bersama selama bertahun-tahun. Xin dan Xiaobao, juga anak-anakku. Apa kamu lupa? Nama pasangan di akta nikahmu adalah wanita lain. Istrimu ada di sana. Pergi saja mohon padanya. Ini semua karena wanita penggoda ini yang merayuku. Aku juga sedang khilaf. Dia yang tak tahu malu merayuku. Chen Sheng, dasar kamu pria kurang ajar. Kamu sendiri yang tidak setia, malah menyalahkanku. Gulin, aku ini ayah dari anak-anak. Aku ini ayah mereka. Kamu rasa kamu pantas menyebut dirimu sebagai ayah mereka? Apakah kamu sudah melakukan tanggung jawab dan kewajiban yang seharusnya dilakukan seorang ayah? Aduh, bagaimanapun juga, kedua anak ini adalah keturunan keluarga Chen kami, benar kan? Kamu tidak boleh membiarkan anak-anak membenci ayahnya kan? Aku bersumpah, aku pasti akan bertobat. Kedua anak itu tidak bisa tanpa ayah. Saat mereka dewasa nanti, mereka akan ditertawakan orang. Justru karena memiliki ayah sepertimu, mereka akan ditertawakan. Bahkan tanpa dirimu, aku dan kakakku akan membesarkan mereka sampai dewasa dan menjadikan mereka orang yang jujur. Aku beritahu ya, mulai sekarang, jangan pernah muncul lagi di hadapan kami. Ayo pergi. Disinilah tempatnya. Wah. Ayo masuk. Kakak, mulai sekarang kamu dan Xin tinggallah di sini dengan tenang. Mulai sekarang kita adalah keluarga dan kita sudah bersatu kembali. Xiao Yu? Iya. Maaf merepotkanmu. Kita ini sudah sekeluarga. Jadi janganlah bicara terlalu sungkan begitu. Halo, Direktur Lin. Iya, Ini siapa? ini adalah pengasuh bayi yang kusewa. Mulai sekarang dialah yang akan mengurus Xin dan Xiaobao. Iya. Dia punya gelar dokter loh. Hah? Tidak usah. Aku bisa mengurus mereka dengan baik. Kakak, aku tidak ingin melihatmu begitu lelah. Tapi, kalau mereka yang mengurus, aku merasa seolah-olah tidak berguna.
Kakak, sebenarnya, apa kamu pernah terpikir untuk mencari pekerjaan? Bekerja? Iya, Aku tidak bisa. Aku tidak punya keahlian apapun. dulu saat kamu berada di keluarga Chen, kamu tidak punya kesempatan, sekarang kesempatannya sudah ada di depan mata? Apa kamu tidak ingin mengambilnya? Apa aku bisa? Lalu apa kamu ingin menjadi ibu rumah tangga seumur hidupmu? Aku ingin menjadi ibu yang membuat anak-anak bangga. Nah, begitu dong. Aku ingin menjadi sosok ibu yang membuat anakku merasa bangga. Nah, itu baru benar. Aduh, kakak. Jangan terlalu tegang. Begini saja, jika kamu menghadapi situasi apapun, langsung saja ke kantor untuk menemuiku. Bagaimana? Kak Zo, berhenti di sini saja mobilnya. Eh, Aku sudah memikirkannya. Aku tidak bisa pergi ke kantor bersamamu. Aku harus bekerja berdasarkan kemampuanku sendiri. Tidak boleh membiarkan semua orang tahu tentang hubungan kita. aduh. Tapi kakak, asisten khusus Zhao. Atur jadwal dengan manajer departemen, tolong jaga kakak-kakak saya, tapi jangan jelaskan mengenai hubungan di antara kami. Mengerti? Baik, Direktur Lin. Halo, saya Gulin yang baru saja bergabung. Ini adalah riwayat hidup saya. Lulusan SMA, masuk ke grup Yulin. Mungkinkah ini adalah titipan orang dalam yang sengaja diatur oleh asisten khusus Zhao? Halo, saya Lin Wan yang baru bergabung hari ini. Kamu lulusan Universitas Jianghua? Benar, Lulusan Universitas Jianghua dan bermarga Lin, begitu luar biasa, mungkinkah dia adalah adik Direktur Lin? Dasar orang kampungan, hampir saja membuatku salah orang. Ikut aku. Biar saya perkenalkan kepada kalian semua, dua orang ini adalah rekan baru kita. Ayo sambut mereka. Di sini adalah bagian terbaik di departemen kami. Mulai sekarang, kamu duduk di sini. Supervisor, aku duduk di mana? Kamu ingin minum apa? Biar kusuruh orang untuk membelikannya untukmu. siapa sih wanita ini? Hah? Pasti dia punya orang dalam, kalau tidak, kenapa manajer Meng begitu baik padanya? Apa dia menganggapku sebagai orang dalam? Cappuccino tambah gula, terima kasih. Kamu, ke sini. Aku tidak minum kopi. Terima kasih. Siapa juga yang tanya kamu mau minum apa? Aku menyuruhmu untuk membelikan kopi untuk semua orang. Kalian berdua mau minum apa? Americano. Cold brew? Kenapa aku yang harus pergi membelinya? Karyawan baru wajib mentraktir kopi untuk semua orang. Ini sudah menjadi tradisi di departemen kami. Lalu kenapa dia tidak perlu melakukannya? Kamu itu cuma lulusan SMA, sementara Nonalin adalah lulusan terbaik dari Universitas Jianghua. Apa kamu pantas dibandingkan dengannya? Sekolah kami semua adalah lulusan universitas ternama. Dia yang hanya lulusan SMA. Mana pantas bekerja bersama kita semua? Benar sekali tidak sadar diri dengan posisinya. Dengar tidak? Kamu yang hanya lulusan SMA, bisa bekerja bersama kami, seharusnya sangat bersyukur. Menyuruhmu melakukan tugas rendahan, itu tandanya aku menghargaimu. Kalau tidak mau, silakan mengundurkan diri saja. Ini dokumen produknya, buatlah teks iklan untuk setiap produk. Semuanya? Ini adalah pekerjaan setelah bergabung yang wajib dilakukan setiap karyawan baru. Hanya dengan begitu, kamu bisa dalam waktu singkat memahami sepenuhnya produk grup Yulin kami. Supervisor,
Apa aku juga perlu melakukannya? Kerjakan jika kamu mau, jika tidak mau, beristirahatlah saja di kursimu. Kalau lapar, bisa pergi ke pantry untuk makan camilan. Baiklah. Cepat kembali bekerja. Apa perusahaan merekrutmu hanya untuk bermalas-malasan? Ya. Lin Wan, siapa yang merekrutmu ke perusahaan ini? Di dalam perusahaan, sebaiknya jangan membahas hal-hal semacam ini. Akhirnya selesai juga. Gulin, beraninya kamu? Berani-beraninya kamu mencuri hasil kerja orang lain. Ini bukan hasil curian, saya menulisnya sendiri. Kamu hanyalah seorang lulusan SMA, bagaimana mungkin bisa menulis naskah iklan sehebat ini? Katakan, apakah benar kamu mencuri hasil kerja Linwan? Linwan, kemarilah dan pastikan, coba lihat apakah Gulin benar-benar mencuri hasil kerjamu? Orang kampungan ini mana mungkin bisa menulis naskah sebagus ini? Tidak apa-apa, katakan saja sejujurnya, aku pasti akan membelamu. Sepertinya memang sama. Tapi, mungkin saja dia hanya menjadikannya referensi. Gulin, apalagi yang ingin kamu katakan? Kamu bohong. Tadi kamu terus-terusan menonton televisi. Proposal ini semuanya kukerjakan sendirian. Omong kosong. Jelas-jelas kamu tidak bisa apa-apa. Ini semua aku yang menulisnya. Beraninya kamu malah menuduhku balik. Semuanya bisa jadi saksiku. Naskah ini saya tulis sendirian. Kalian. Tidak kusangka, selain pendidikanmu tidak memenuhi syarat, karaktermu juga sangat buruk, ternyata kamu penuh dengan kebohongan. Saya tidak berbohong. Ini benar-benar saya kerjakan sendiri. Kenapa kalian tidak mau percaya padaku? Kamu itu orang yang tidak punya apa-apa, tanpa gelar, pengalaman, maupun kemampuan. Bagaimana mungkin kamu bisa menulis naskah iklan sebagus ini? Anak saya setiap hari menggunakan produk dari perusahaan ini. Saya paham betul setiap produknya. Tentu saja saya bisa menulis naskah iklan yang akurat. Kamu sudah punya anak? Seingatku di dalam resumemu tertulis bahwa kamu belum menikah. Ternyata seorang ibu tunggal, ya? Oh alah, seorang ibu tunggal ya? Apa salahnya dengan ibu tunggal? Suasana kerja jadi rusak gara-gara orang seperti kamu. Sudah tidak berguna sama sekali, tapi dalam pekerjaan malah ingin menang sendiri, penuh dengan kelicikan. Justru karena ada orang sepertimu, para ibu jadi tidak diterima di dunia kerja. Ibu tunggal. Hanya lulusan SMA pula, apa sekarang perusahaan kita merekrut orang tanpa melihat standar lagi? Benar-benar menurunkan level kita. Orang sepertimu bekerja di sini hanya membuang-buang sumber daya sosial saja. Saran saya, jika punya rasa tahu diri, sebaiknya segera mengundurkan diri dan pulanglah urus anakmu saja. Apa seorang ibu tidak berhak memiliki pekerjaan? Ibu sepertimu sama sekali tidak pantas di dunia kerja, kamu hanya akan menyusahkan semua orang. Ini hari pertama kakak bekerja. Aku tidak tahu bagaimana situasinya. Direktur Lin, bagaimana jika kita pergi melihatnya? Baiklah, ayo. Hari ini kamu bekerja dengan sangat giat ya. Gulin, meskipun kemampuan kerjamu buruk, jangan sampai melakukan hal-hal yang licik dan tidak jujur. Jika kamu tahu diri di perusahaan ini, mengerjakan tugasmu dengan baik, dan bersikap sewajarnya, maka orang-orang tidak akan merendahkanmu. Pantas saja, kamu dicampakkan. Anakmu tidak punya ayah, orang sepertimu melihatnya saja sudah membuatku muak. Jangan keterlaluan. Direktur Lin, Nona Gu ada di departemen ini. Ya, buka pintunya. Halo? Sekarang? Baik, Pak. Ada apa? Direktur Lin, ada sedikit masalah dengan sebuah proyek, dan Anda perlu menyelesaikannya sekarang. Baiklah, ayo pergi. Gulin, kamu harus segera minta maaf kepada Linwan sekarang juga. Kenapa?
Mencuri hasil kerja rekan sendiri, apa menurutmu tidak perlu minta maaf? Aku tidak mencuri. Aku tidak akan minta maaf. Sudah mencuri tapi masih merasa benar, sungguh tak tahu malu. Aku katakan sekali lagi, aku sama sekali tidak mencuri. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa periksa rekaman CCTV. Kalau mereka melihat rekaman CCTV, semua orang akan tahu kalau akulah yang mencuri rencananya. Kamu pikir perusahaan ini milik keluargamu? Kamu pikir bisa melihat rekaman CCTV sesukamu? Karena dia tidak mau minta maaf. Baiklah, kamu dipecat. Atas dasar apa? Benalu sepertimu tetap berada di perusahaan kami hanya akan merusak reputasi perusahaan. Tindakanku ini juga demi kebaikan grup Yulin. Pemecatan di grup memerlukan proses persetujuan yang resmi. Anda tidak berhak memecat saya secara langsung. Aku memang tidak punya hak. Tapi Lin Wan punya. Dia? Dia itu presiden muda, Lin. Aku memang tidak punya wewenang. Tapi Lin Wan punya. Dia? Dia itu presiden muda, Lin. Presiden muda Lin? Lin Wan adalah presiden muda Lin? Ya Tuhan, Lin Wan ternyata adalah adiknya Direktur Lin. Pantas saja supervisor bersikap sangat baik padanya. Untung saja kita tidak menyinggungnya. Kalau tidak, kita tidak akan bisa bertahan di perusahaan ini. Iya. Mereka benar-benar menganggapku sebagai adik presiden direktur. Pas sekali aku bisa memanfaatkan kesempatan ini. Supervisor, kamu tahu, kakakku tidak suka keramaian. Jadi sebaiknya kita tetap rendah hati saja. Kamu sama sekali bukan adiknya Direktur Lin. Kenapa? Aku sadar sudah menyinggung orang yang tidak seharusnya disinggung. Biar ku beritahu kamu, sudah terlambat. Kamu dipecat. Dia benar-benar bukan adiknya Direktur Lin. Apa yang kamu tahu? Asisten khusus Zhou secara khusus berpesan padaku untuk menjaga adiknya Direktur Lin. Mana mungkin ini bohong? Karena Direktur Lin sama sekali tidak punya adik. Apa yang sedang kamu bicarakan? Sebenarnya Direktur Lin dengan dia ada hubungan atau tidak sih? Direktur Lin sangat melindungi keluarganya dengan baik. Di perusahaan tidak pernah terdengar orang lain membicarakannya. Memangnya kamu pernah bertemu Direktur Lin? Bagaimana kamu bisa tahu kalau dia tidak punya adik? Dia hanyalah seorang ibu rumah tangga yang bahkan tidak punya pengalaman kerja. Mana mungkin pernah bertemu Direktur Lin. Lagi pula, dia tidak punya hak untuk bertemu Direktur Lin. Tentu saja, aku punya hak. Karena akulah kakaknya Direktur Lin. Tentu saja, aku berhak. Karena aku adalah kakak dari Direktur Lin. Kamu kakaknya Direktur Lin? Aku salah. Tolong maafkan aku. Hahaha. Kenapa kamu tertawa? Apa kamu pikir kami ini bodoh? Apa kamu pikir kami semua sama sepertimu tidak punya otak? Hah? Marga Mugu, sedangkan marga Direktur Lin adalah Lin. Kalian berdua bahkan punya marga yang berbeda. Bagaimana mungkin kalian bersaudara kandung? Bahkan alasan sekonyol itu bisa-bisanya terpikirkan olehmu. Sepertinya dia menganggap kita sama bodohnya dengan dirinya. Gulin, aku tahu kamu tidak ingin dipecat. Tapi jangan gunakan alasan semurah itu untuk membohongi semua orang. Tindakanmu ini hanya akan membuatmu terlihat seperti badut. Aku benar-benar kakaknya Xiao Yu. Xiao Yu? Apa kamu pikir Direktur Lin kami ini bisa kamu manfaatkan untuk pansos? Mungkinkah yang satu ikut marga ayah dan yang satu lagi ikut marga ibu? Apa menurutmu kakak dari Direktur Lin? Adalah seorang lulusan SMA yang juga ibu tunggal? Saudara Direktur Lin pasti orang yang sangat hebat. Coba lihat penampilannya yang kampungan ini sama sekali tidak punya aura seperti Direktur Lin. Sebaliknya Lin Wan, lulusan universitas ternama, sudah cantik, kompeten pula. Dialah adik Direktur Lin yang sebenarnya... Jangan biarkan dia menipu kalian. Dia bukan adik dari Direktur Lin. Gulin, sudah cukup. Jika menurutmu kamu adalah adik dari Direktur Lin, kalau begitu, ikut aku menghadap Direktur Lin untuk membuktikannya. Lin Wan adalah adik dari Direktur Lin? Tentu saja dia berani pergi bersamamu menemui Direktur Lin. Jika aku pergi menghadap Direktur Lin, identitasku pasti akan terbongkar. Lin Wan, cepatlah pergi bersamanya. Kita lihat saat di depan Direktur Lin nanti dia masih bisa bicara besar atau tidak. Lihat saja saat bertemu Direktur Lin, bagaimana kamu akan memohon ampun. Kamu takut? Kamu takut? Ada apa ini? Apakah Lin Wan tidak berani menemui Direktur Lin? Mungkinkah dia benar-benar bukan adik Direktur Lin? Aku harus segera mencari alasan untuk menutupinya. Kalau begitu sekarang kita pergi menemui Direktur Lin. Tunggu. Lin Wan, kamu kenapa? Apalagi yang kamu ragukan?
Karena dia sama sekali tidak berani menemui Direktur Lin. Aku bukannya tidak berani bertemu, tapi tidak bisa bertemu. Apa maksudnya? Kakak adalah presiden direktur grup Yulin. Sebagai karyawannya, kalian tahu betapa sibuknya dia. Jika karena masalah sepele ini kalian ribut di depan kakak, bagaimana kalau dia marah? Manajer Meng, sebagai manajer departemen, jika masalah sekecil ini saja tidak bisa kamu tangani, apa menurutmu? Posisimu sebagai manajer masih bisa dipertahankan? Kamu bohong, bukan itu maksudku. Wanita kejam, hampir saja aku terjebak olehmu. Aku sungguh tidak membohongi kalian. Mengapa kalian tidak percaya padaku? Dia benar-benar bukan adik Direktur Lin. Berhentilah bersandiwara. Apa kamu pikir aku tidak tahu apa niatmu? Kamu bisa menipu semua orang, tapi tidak bisa menipuku. Aku benar-benar kakaknya Direktur Lin. Aku berkata jujur, tidak menipu kalian. Kamu mengusulkan untuk membuktikan kebenaran di depan Direktur Lin, karena kamu tahu kamu telah berbuat salah dan akan dipecat. Itu semua hanya karena kamu merasa kesal dan ingin menyeret semua orang untuk dihukum bersama. Jika kalian benar-benar mendengarkan dia, barulah kalian melakukan kesalahan besar. Kakak adalah orang yang sangat sibuk. Jika masalah sepele ini sampai ke hadapannya, lalu jika dia marah dan memecat kalian semua, meskipun aku adik kandungnya, aku tidak akan bisa melindungi kalian. Tahukah kamu seberapa keras usaha kami untuk masuk ke perusahaan Yulin? Ibu rumah tangga sepertimu hanyalah seorang pengacau. Seharusnya kamu selamanya diblokir oleh perusahaan. Benar-benar jahat, sudah tahu akan tamat, malah ingin menyeret kami juga. Baiklah, karena kalian tidak percaya padaku, aku akan meneleponnya. Masa sih? Apa dia punya nomor telepon Direktur Lin? Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak menjawab untuk saat ini. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak menjawab saat ini. Kenapa Xiao Yu tidak mengangkat telepon? Silakan hubungi beberapa saat lagi. Gulin, sudah cukup belum dramanya? Beraninya kamu menggunakan nomor kosong untuk membohongi semua orang bahwa itu adalah nomor milik Direktur Lin. Lihat wajah sok sucinya itu, hampir saja kita tertipu lagi olehnya. Mana mungkin dia benar-benar punya nomor telepon Direktur Lin? Menurutku dia itu hanya seorang penipu. Dari mulutnya, tidak ada satupun kata yang jujur. Jika kalian tidak mau pergi bersamaku, maka aku sendiri yang akan menemui Direktur Lin. Hentikan dia. Apa yang kalian lakukan? Jika dia sampai bicara sembarangan di hadapan Direktur Lin, kalian semua akan menanggung akibatnya. Gulin, lebih baik kamu mengundurkan diri baik-baik dan tinggalkan perusahaan ini. Jika tidak, jangan salahkan kami jika kami melakukan sesuatu yang melampaui batas. Orang yang harus mengundurkan diri itu kamu. Kamu berpura-pura menjadi adik Direktur Lin. Apa kamu tidak takut menerima hukuman darinya? Dasar keras kepala, beraninya kamu memfitnah Presiden Muda Lin kami, karena dia tidak mau menyerah. Kalau begitu, mari kita beri dia pelajaran. Kakak meneleponku. Aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Pergilah sekarang juga, grup Yulin. Tidak akan terjadi sesuatu yang buruk, kan? Aku sarankan padamu, jangan lagi keras kepala. Bagaimanapun juga, kamu hanyalah seorang penipu. Meskipun kamu bisa membohongi semua orang, hubungan darah tetap tidak akan bisa diubah. Diam kamu. Presiden Muda Lin, karena dia tidak mau menyerah, maka kita harus menggunakan cara yang lebih keras. Bawa teko air panas itu ke sini. Apa yang ingin kalian lakukan? Berhenti. Kalian semua. Hentikan. Kalian. Apa yang sedang kalian lakukan? Direktur Lin, Kakak, kemarilah. kakak. Kamu tidak apa-apa? Kamu tidak apa-apa. Apa kamu baik-baik saja? Aku memintamu untuk menjaga kakakku, tapi begini caramu bekerja. Bukankah Anda hanya punya satu adik perempuan? Kapan aku pernah mengatakan kalau aku punya adik perempuan? Aku hanya punya satu kakak. Apa kamu mengerti? Apa? Lin Wan bukan adik dari Direktur Lin. Saya benar-benar tidak tahu Direktur Lin. Tadi Lin Wan yang bilang bahwa dia adalah adik Anda. Hah? Di mana Lin Wan?
Direktur Lin, saat Nonagu mulai bekerja, memang ada seseorang yang bernama Lin Wan. Cari dia, dan bawa ke hadapanku. Aku ingin dia bertanggung jawab penuh hari ini. Direktur Lin, saya benar-benar tidak tahu, itu karena Lin Wan, dia membohongi saya dan mengaku sebagai adik Anda. Seandainya saya tahu kalau dia adalah kakak Anda, saya pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Jika Gulin bukanlah kakakku, melainkan hanya seorang karyawan biasa, apa kamu bisa menindasnya sesuka hatimu? Apa itu diperbolehkan? Bukan itu maksud saya. Gulin, aku mohon bantulah. Aku memohon pada Direktur Lin. Saya salah. Saya benar-benar salah. Saya sungguh tidak tahu diri. Aku Dasar tidak orang akan yang suka meremehkan memaafkanmu. orang lain. Aku mohon padamu. Gulin, aku mohon bantulah. Aku memohon pada Direktur Lin. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku memang tidak tahu diri. Aku sungguh sudah merendahkan orang. Aku mohon padamu. Aku mohon. Orang hebat seperti Anda pasti berlapang dada. Janganlah ambil hati perbuatanku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Direktur Lin, aku mohon jangan pecat saya. Sekarang kamu baru tahu rasa. Pergilah bertobat di kantor polisi. Direktur Lin, Serahkan semua rekaman pengawas ke pihak polisi, dan aku juga akan atas nama grup perusahaan menuntutmu karena telah melakukan tindakan kasar. Kalian semua dipecat. Baik. Pergi. Direktur Lin, Direktur Lin. Maaf ya kakak, kali ini aku tidak mengaturnya dengan baik, sehingga membuatmu menderita seperti ini. Ini semua salahku. Dibandingkan dengan tahun-tahun saat kamu menghilang, apa yang kualami ini tidak ada apa-apanya. Seandainya dulu aku tidak membiarkanmu hilang, kamu tidak akan menderita sebanyak ini. Kakak, mulai sekarang, jangan bahas masalah itu lagi. Itu bukan salahmu. Lihatlah aku yang sekarang, aku sudah baik-baik saja. Aku juga sudah mampu menjagamu. Kedepannya kamu tidak akan menderita lagi. Iya, Direktur Lin, dalam 2 hari grup, kita akan segera mengadakan acara peluncuran produk baru. Untuk kandidat pembawa acaranya, perlu Anda tentukan sendiri. kakak, apakah kamu bersedia untuk menjadi pembawa acara di peluncuran produk baruku kali ini? Jadi pembawa acara? Apakah kamu mau menjadi pembawa acara peluncuran produk baru kali ini? Jadi pembawa acara? Iya benar. Aku tidak bisa, aku tidak bisa. Kamu bisa, kamu. Tidak apa-apa. Kamu bisa, kamu adalah seorang ibu, dan produk perusahaan kita memang ditujukan untuk bayi. Kamu selalu menggunakan produk kita sendiri untuk anakmu, dan pemahamanmu terhadap produk pasti jauh lebih mendalam dibanding staf dari departemen penjualan. Jadi, acara peluncuran produk baru ini kuserahkan padamu. Aku merasa sangat tenang. Aku takut akan mengacaukannya untukmu. Aku cuma... Kalau kacau pun masih ada aku kan? Selama ada aku, tidak akan ada masalah. Benarkah aku bisa? Bisa, kakak? Kamu pasti bisa. Baiklah, aku akan mencobanya. Kalian pergilah dulu, aku ingin bersiap-siap sebentar dan mempelajari datanya. Direktur Lin, acara peluncuran kali ini bagi grup kita sangatlah penting. Nona Gudia, Aku tahu apa yang ingin Anda katakan. ini Lihatlah ini, naskah yang ditulis oleh kakak-kakak. Ini adalah naskah baru yang dia tulis. Sudut pandangnya sangat mendalam dan sangat menarik. Dia menuliskannya sebagai seorang ibu, sehingga dia bisa lebih berempati dengan pelanggan dan bisa menciptakan poin-poin baru yang menarik. Ini adalah hal yang aku dan kamu tidak akan pernah bisa lakukan. saya mengerti. Sejak ibu meninggal, aku dan kakak-kakak saling bergantung satu sama lain, meskipun setelah itu kami berpisah, dan dia menjadi ibu rumah tangga. Aku tahu banyak orang meremehkan ibu rumah tangga, merasa bahwa ibu rumah tangga tidak bisa apa-apa. Tapi aku percaya, kakak-kakak milikku adalah seorang wanita yang hebat, bukan hanya karena dia adalah kakak-kakak milikku, tapi juga karena dia adalah seorang ibu. Saya mengerti. Kembalilah bekerja. Baik, saya mengerti.
Pulanglah duluan. Oh, aku datang. Direktur Lin, pada konferensi pers kali ini, semua media besar sudah hadir. Saya yakin produk baru kita pasti akan langsung sukses besar. Benar, tapi kali ini disiarkan secara langsung. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Penjualan produk kita ke depannya bergantung pada promosi kali ini. Anda tenang saja, Direktur Lin. Semuanya sudah diatur. Halo semuanya, para tamu undangan. Selamat datang di acara peluncuran produk kami. Saya pembawa acara hari ini, Gulin. Aku. Hari ini? Kenapa? Apa konferensi pers ini jadi diadakan? Apa ada yang ingin membuat keributan? Apa konferensi persnya tetap dilanjutkan? Direktur Lin, haruskah kita meminta Nona Gu turun panggung? Kita ganti dengan pembawa acara baru. Tidak perlu. Aku percaya pada kakakku. Kurasa, daripada membacakan naskah untuk memperkenalkan produk baru kita, lebih baik aku mencobanya sendiri. Produk ini adalah hasil riset terbaru perusahaan kami. Pertama-tama, silakan kalian lihat tekstur produknya. Juga aromanya, sangat aman. Begitu juga dengan produk perawatan setelah mandi, yang akan segera rilis, kandungannya sangat aman, demi menjaga kesehatan anak-anak. Yang satu ini, adalah bedak tabur kami, kalian bisa melihatnya. Teksturnya menyegarkan, kandungannya aman. Produk ini juga merupakan hasil pengembangan kami. Kalian semua bisa melihatnya secara lebih mendetail. Itulah tadi, produk-produk baru perusahaan kami. Terima kasih kepada para tamu yang telah hadir dalam konferensi pers kami. Terima kasih. Produk mereka berbahaya. Produk mereka beracun. Apa konferensi pers ini masih dilanjutkan? Apa mereka kesini cuma mau buat onar? Apa peluncuran produk ini tetap berlanjut? Nyonya, hari ini adalah acara peluncuran produk baru perusahaan kami. Anda jangan bicara sembarangan di sini. Aku bicara sembarangan? Putraku memakai produk Yulin milik kalian, dan sekarang seluruh tubuhnya penuh dengan ruam merah. Bagaimana mungkin? Aku gatal. Produk perusahaan kami tidak pernah mengalami masalah apapun. Ternyata kamu melihat acara peluncuran produk baru kami dan sengaja mencari celah. Hanya untuk mengacau ya? Ini adalah surat laporan pemeriksaan rumah sakit. Dokter bilang karena memakai produk perusahaan kalian, putraku jadi seperti ini. Apa kamu pikir? Hanya dengan membawa laporan medis yang tidak jelas kebenarannya ini, bisa menipu semua orang? Apa kau pikir? Membawa hasil pemeriksaan dari rumah sakit antah berantah yang tidak jelas kebenarannya, bisa membodohi semua orang? Petugas keamanan. Di mana petugas keamanan? Jangan pukul anakku. Aku benar-benar tidak menyentuhnya. Kalian berdua, berhentilah berakting di sini. Kamu boleh pergi. Baik, Nyonya. Silakan berdiri dulu. Lantainya dingin. Jika memang benar karena produk kami, tenang saja. Kami akan bertanggung jawab sepenuhnya. Tentu saja ini masalah produk perusahaan kalian. Kalau tidak, untuk apa aku mencari kalian? Produk perusahaan kami yang mana? Apa yang ingin Anda lakukan?
Jangan salah paham. Kami hanya ingin menarik kembali produk itu, agar anak-anak lain tidak ikut terluka. Kurasa, di antara beberapa produk ini, Anda pasti bisa mengenali produk yang Anda gunakan, kan? Itu, Yang ini, benar kan? Memang bermasalah? Anda sedang berbohong. Anda bicara sembarangan. Kamu bicara omong kosong. Entah aku bicara omong kosong atau tidak, kamu sendiri sudah tahu jawabannya. Apa kamu pikir ruam di tubuh putraku itu palsu? Ruam di tubuh putra Anda memang nyata. Tapi yang Anda gunakan bukanlah produk kami. Kalau bukan karena masalah produk kalian, mengapa aku harus mencari kalian? Tubuh anak itu dipenuhi ruam merah. Jika tidak salah menebak, itu disebabkan karena salah menggunakan sabun mandi, kan? Benar. Aku memang menggunakan produk grup Yulin milik kalian. Tapi produk yang baru saja Anda pilih adalah pembersih wajah. Tidak mungkin. Botol ini jelas-jelas sabun mandi. Sebelum botol itu dibawa ke sini, aku sudah memerintahkannya untuk menukar kemasannya. Meskipun Anda mengira yang Anda pilih adalah sabun mandi anak, kenyataannya itu adalah pembersih wajah anak. Hanya karena kamu mengatakannya, bukan berarti itu benar. Siapa yang tahu kalau kamu hanya mengarang cerita demi membela perusahaanmu? Padahal sama sekali tidak ada yang berubah. Apa Anda sudah lupa? Saat Anda memilih produk ini tadi, Anda sendiri yang mengonfirmasinya. Lalu kenapa kalau begitu? Sabun mandi perusahaan Yulin, kami memiliki tekstur busa, sedangkan satu pompa pembersih wajah anak ini memiliki tekstur gel. Sebagai seorang ibu, bagaimana bisa Anda bahkan tidak tahu detail produk yang digunakan oleh anak Anda sendiri? Aku lupa. Bukan karena Anda lupa, tapi karena Anda memang tidak pernah menggunakan produk perusahaan kami sama sekali. Aku lupa. Bukan karena kamu lupa, tapi karena kamu sama sekali tidak pernah menggunakan produk perusahaan kami. Omong kosong. Jika ruam merah pada tubuh anakmu disebabkan oleh produk perusahaan kami, bagaimana mungkin kamu tidak ingat seperti apa teksturnya? Menggunakan anak sendiri sebagai alat tawar-menawar, apa kamu tidak merasa kasihan padanya? Ternyata begitu. Rupanya wanita ini sengaja memfitnah perusahaan kita. Mama, Sekarang kebenarannya sudah terungkap, lebih baik lapor polisi saja. Merusak reputasi perusahaan kami, aku akan membuatmu membayar dengan hukuman yang setimpal. Siapa dalang di balik semua ini? Kakak, apalagi yang kamu bicarakan dengannya? Serahkan saja langsung ke polisi. Begitu dia masuk ke kantor polisi, dia pasti akan mengakui semuanya. Mungkin sebelumnya kamu salah jalan, tapi asalkan kamu mau bertobat, kamu akan tetap menjadi ibu yang paling dicintai anakmu. Jika kamu harus berurusan dengan polisi, bagaimana dengan nasib anakmu? Aku tidak tahu siapa dia. Kami tidak pernah bertemu. Selama ini kami hanya berkomunikasi lewat telepon saja. Aku tidak tahu siapa dia. Kami belum pernah bertemu. Kami selalu berkomunikasi lewat telepon. Direktur Lin, di dalam aula, orang ini ditemukan bertingkah mencurigakan. Itu, Lin Wan. Dialah Lin Wan yang menindasmu. Kenapa kamu ada di sini? Kenapa aku tidak boleh berada di sini? Kamu jelas tahu aku sedang mencarimu. Hari itu kamu meninggalkan perusahaan dengan terburu-buru. Sekarang, kenapa malah menyerahkan diri? Kamu yang menukar naskah, pembawa acaranya. Naskah apa? Saat aku naik ke panggung, baru kusadari naskahnya sudah diganti dengan kertas kosong. Aku sempat berpikir siapa pelakunya. Ternyata begitu. Pantas saja kamu berani datang ke sini, meski berisiko ketahuan. Aku tidak melakukannya. Melakukan atau tidak, kita akan tahu setelah memeriksa rekaman pengawas. Baik, Direktur Lin. Baik, saya mengerti. Direktur Lin, orang di rekaman pengawas yang dijelaskan pihak pengelola memiliki gaya berpakaian yang sama dengan Lin Wan. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Atas dasar apa kalian menangkapku? Aku tidak akan melepaskan kalian. Tunggu. Sepertinya aku pernah mendengar suaranya. Kamu yakin dialah orang yang menyuruhmu? Kami selalu berhubungan lewat telepon.
Telepon dia. Bagaimana jika dia sudah tidak menggunakan nomor ini lagi? Rapatnya belum berakhir. Dia pasti akan menunggu sampai konferensi pers kita selesai. Rapat belum selesai. Dia pasti akan menunggu sampai konferensi pers kita berakhir. Ternyata itu kamu. Lin Wan, kenapa kamu melakukan ini? Aku tidak tahu apa yang sedang kamu bicarakan. Sekarang buktinya sudah jelas. Dan kamu masih tetap keras kepala. Gulin, ini semua gara-gara kamu. Sekarang aku tidak hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga dilarang bekerja di industri ini untuk selamanya. Sekarang grup Yulin bahkan ingin menuntutku dan menjebloskanku ke penjara. Seluruh hidupku hancur. Ini semua karena kalian. Kalian yang membuatku jadi seperti ini. Kalian sudah membuatku sangat menderita. Aku tidak akan membiarkan kalian hidup tenang. Kamu yang berhati busuk dan mencoba menindas kakakku terlebih dahulu, kami hanya melakukan perlawanan yang wajar. Sejak kejadian terakhir, aku pikir kamu akan berubah menjadi lebih baik. Tidak disangka kamu malah mengulangi kesalahan yang sama. Langsung seret dia keluar. Aku tidak akan melepaskan kalian. Direktur Lin, perusahaan kita viral di internet. Aku tidak akan melepaskan kalian. Direktur Lin, perusahaan kita viral di internet. Benarkah? Lagi pula produk kali ini habis terjual. Saham perusahaan juga terus meningkat. Bagus sekali. Lihatlah, orang-orang di internet berkata bahwa Nona Gu sangat cerdas dan kompeten. Saham perusahaan kita juga terus meroket. Aku sudah tahu kamu pasti bisa. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Kenapa dulu aku tidak menyadari kalau wanita ini sangat cantik? Hei, Kalian siapa? Chen Sheng. Secepat itu kamu tidak mengenaliku. Hah? Tidak masalah jika kamu lupa. Tapi $800.000 itu, kamu pasti masih ingat kan? Ternyata kalian salah orang. Itu bukan tanda tanganku. Itu milik Gulin. Cari saja dia, jangan cari aku. Aku tahu. Tanda tangan itu memang milik mantan istrimu, tapi uangnya kamu yang pakai. Kamu harus tahu, uang ini tidak ada hubungannya dengan pinjaman. Tidak peduli siapa yang memegang uangnya. Kalian hanya bisa menagih pada orang yang tanda tangan. Ternyata kamu tahu banyak juga ya. Kamu belum tahu ya. Adik kandung Gulin adalah direktur grup Yulin. Menagih uang padanya akan jauh lebih mudah. Uang sekecil ini bukan apa-apa bagi mereka. Kamu benar-benar sudah memperhitungkan direktur grup Yulin itu dengan sangat baik. Dia sekarang tidak bersedia melunasi utang ini untukmu, jadi utang ini menjadi tanggung jawabmu. Apa? Jadi uang ini akan ditanggung olehmu. Apa? Kamu sudah menyinggung CEO grup Yulin, jadi kami tidak bisa terus menunggunya kan? Gulin ini, wanita tak tahu diuntung. Kenapa dia begitu kejam? Jadi utang ini hanya bisa ditanggung olehmu. Cari orang yang meminjam uangnya. Meskipun dia CEO grup Yulin, dia tidak bisa mengabaikan aturan. Kalian yang bekerja di bidang ini seharusnya tahu aturan itu. Aturan apa? Hanya uang yang berkuasa. Aku tidak punya uang. Cari saja orang lain sana. Tidak punya uang? Aduh. Aku benar-benar tidak punya uang. Istri baruku itu sangat boros. $800.000 itu sudah habis. Mobil ini terlihat cukup baru. Baru beli ya? Apa yang mau kamu lakukan? Karena kamu tidak punya uang untuk bayar utang, maka mobil ini sebagai jaminannya. Apa yang mau kamu lakukan? Ini mobil baruku. Kenapa? Mau coba? Apa yang kalian lakukan? Lepaskan putraku. Ada utang ya, harus dibayar. Itu sudah sewajarnya. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan anakku. Utang harus dibayar. Itu sudah sewajarnya. Utang? Utang apa? Itu utang Gulin, pinjaman $800.000 itu. Lalu apa hubungannya dengan anakku? Siapa yang tanda tangan? Dia yang bayar? Jangan pikir aku tidak mengerti. Aduh, aku sudah menagih utang bertahun-tahun. Tapi baru kali ini aku bertemu keluarga yang begitu tak tahu malu. Seperti kalian. Kalian memanfaatkannya dengan sangat licik. Pantas saja direktur utama dari grup Yulin tidak sudi melunasi utang kalian. Bukankah adiknya Gulin itu direktur besar? Kenapa uang segini saja dia tidak mau membayarnya? Mereka melimpahkan semua utang itu kepadaku.
Dan sebentar lagi mobil ini akan mereka rampas. Apa? Jangan sentuh. Jangan berani menyentuhnya. Atau aku lapor polisi. Hei, lapor saja sesukamu. Kantor polisi itu sudah seperti rumah keduaku. Aku? Aduh, dasar orang-orang jahat. Kalian menindas kami yang lemah ini. Kalau mau mobil ini, kalian harus melindas tubuhku dulu. Baiklah, Aduh, kau ingin tiada, maka aku akan mengabulkannya. silakan, lindas saja. Ayo lindas. Nenek, kali ini kamu sedang beruntung. Chen Sheng, mobilmu ini bernilai $300.000. Sisa $500.000 harus kamu kumpulkan dalam 1 minggu. Jika tidak, rumahmu akan disita untuk melunasi utang. Ibu baik-baik saja? Tadi itu menakutkan sekali. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Chen Sheng, Kecilkan suaramu. Ibu sedang tidak enak badan. bukankah kamu sudah berjanji akan menjemputku dengan mobil? Aku sudah menunggumu lama sekali. Mobilnya sudah tidak ada. Apa? Mana mobilnya? Para penagih utang datang ke sini dan memintaku membayar $800.000 itu. Aku tidak punya uang, jadi mereka membawa pergi mobilnya. Atas dasar apa? Bukankah mobil itu milik wanita tak tahu malu itu? Kenapa kamu yang harus membayar? Para penagih utang itu, mereka tidak berani menyinggung grup Yulin, makanya mereka melimpahkan utangnya kepadaku. Berhenti bertengkar. Cepat pikirkan apa yang harus dilakukan. Apa hubungannya denganku? Uang ini, aku tidak akan membantu kalian melunasi utangnya. Kamu itu istrinya? Jika kamu tidak membantu melunasi utang ini, siapa lagi yang akan membantunya? Menyuruhku membantu membayar utang? Jangan harap. Chen Sheng, ayo kita bercerai saja. Menyuruhku membantu melunasi utang? Jangan harap. Chen Sheng, ayo kita cerai. Apa katamu? Aku menikah denganmu untuk hidup bahagia, bukan untuk membantu keluargamu melunasi utang. Kamu. Lagi pula, sekarang kamu tidak punya pekerjaan, uang pun tidak punya. Aku rasa hubungan kita cukup sampai di sini saja. Dasar wanita tak tahu malu. Kalau bukan karena kamu menggodaku, mana mungkin aku kehilangan pekerjaanku? Jangan begitu. Jangan lemparkan semua kesalahan padaku sendirian. Bukankah kamu sendiri yang merasa Gulin sudah tua dan tidak menarik lagi? Kita berdua hanya saling memanfaatkan. Kalau bukan karena kamu menggodaku, mana mungkin aku tega meninggalkan Gulin dan anak-anak? Apa aku memaksamu sampai sebegitunya, hanya agar kamu menikahiku? Kamu. Apa yang mau kamu lakukan? Apa? Ibu! Kamu pikir aku ini Gulin? Yang begitu sabar dan diam saja saat diperlakukan semena-mena? Jangan kira aku tidak tahu apa niatmu yang sebenarnya. Kamu ini wanita rendah yang tak tahu malu. Kamu terburu-buru minta cerai, hanya agar bisa pergi menggoda pria lain kan? Jadi hanya kamu yang boleh melirik orang lain saat sudah punya pasangan? Kamu saja tidak tahu malu? Untuk apa aku bersikap sok suci? Pergi kamu, keluar dari rumah keluarga Chen. Siapa juga yang sudi tinggal di rumahmu? Sebelum pergi, mari perjelas semuanya. Rumah ini harus dibagi 2 denganku. Jangan harap. Aku hanya menuntut pembagian harta gana gini. Kalau kamu tidak setuju, kita selesaikan di pengadilan. Kamu. Aduh, malangnya nasibku. Dosa apa yang sudah aku perbuat? Sebenarnya istri macam apa yang kamu nikahi ini? Bagaimana kalau kamu coba memohon lagi pada Gulin? Mereka semua juga melimpahkan utang itu padaku. Apa gunanya aku memohon padanya? Bagaimanapun juga kamu tetaplah ayah dari kedua anak itu. Bicaralah soal anak-anak di depannya. Pergilah, aku tidak percaya dia akan mengabaikanmu. Pergilah, aku tidak percaya dia akan mengabaikanmu. Halo, Anda mencari siapa? Aku mencari Gulin. Untuk bertemu wakil direktur Gu perlu ada janji temu. Apakah Anda sudah membuat janji? Aku suaminya. Kenapa aku harus membuat janji? Beritahu Gulin, suaminya datang untuk menemuinya. Suami? Mana mungkin? Suami wakil direktur Gu, pasti seorang pria muda yang hebat. Bagaimana mungkin orang seperti kamu? Aku benar-benar suaminya. Aku bahkan sudah punya 2 anak bersamanya. Itu adalah anak-anaknya. Dan aku adalah ayah kandung mereka. Cepat beritahu dia. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Tidak disangka, wanita tak tahu malu itu ternyata sudah menjadi wakil direktur. Halo Direktur Gu, di meja depan ada seseorang yang mengaku sebagai suami Anda. Baik, saya mengerti.
Direktur Gu bilang dia tidak punya suami, silahkan Anda segera pergi. Bicara denganmu tidak ada gunanya. Petugas keamanan. Aku suami Gulin. Lepaskan aku. Gulin. Aku adalah suami Gulin. Lepaskan aku. Gulin. Gulin? Mengapa kamu ada di sini? Gulin? Jika aku tidak salah ingat, Xiao Yu pernah berkata, jangan pernah membiarkanmu melangkah masuk ke perusahaan kami. Percayalah padaku. Selama ini, aku terus merenung. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar. Aku tidak seharusnya bersikap seperti itu padamu dan anak kita. Apa yang kamu katakan sekarang? Sudah terlambat. Gulin, aku mohon berikan aku satu kesempatan lagi. Biarkan aku menebus kesalahanku. Kali ini, aku pasti akan bersikap baik padamu dan anak kita. Aku sudah memberimu terlalu banyak kesempatan, tapi kamu sendiri yang terus-menerus menghancurkan kesempatan itu. Aku sudah tahu kesalahanku. Kedepannya aku akan sepenuh hati kepadamu. Benar-benar sifat buruk yang sulit diubah. Percaya pada ucapan pria, lebih baik percaya babi bisa memanjat pohon. Xiao Yu, kenapa kamu kemari? Kudengar ada lelucon di depan pintu. Tidak kusangka, kamulah lelucon itu. Lin Yu, meskipun kamu sukses dalam karir, tapi kamu tidak tahu betapa pentingnya keluarga. Kamu menipu dan berselingkuh? Membiarkan istrimu menanggung hutang? Inikah yang kamu sebut sebuah keluarga? Aku pasti akan sepenuh hati padamu, aku tahu aku salah. Lebih baik menghancurkan sebuah kuil daripada merusak sebuah pernikahan. Kamu menghalalkan segala cara untuk merusak pernikahan kakakmu. Apa niat baik yang kamu miliki? Diam. Aku pasti akan mencintaimu sepenuh hati. Aku tahu aku salah. Lebih baik menghancurkan sebuah kuil daripada menghancurkan sebuah pernikahan. Kamu berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan pernikahan kakakmu. Niat baik apa sebenarnya yang kamu miliki itu? Diam. Kamu tidak punya hak untuk menyalahkan Xiao Yu. Jika bukan karena dia, aku akan terus diperas oleh keluargamu dan hidup dalam penderitaan. Gwen. Begini, biar ku bantu kau mengingatnya, kau dan kakakku. Sejak awal hingga akhir, tidak pernah mendaftarkan pernikahan kalian. Istrimu yang sebenarnya adalah orang lain. Gulin, aku tahu aku salah. Pikirkanlah anak-anak kita. Mereka tidak bisa hidup tanpa ayah, kan? Aku bisa sendiri mengurus mereka dengan baik. Kamu tidak akan pernah bisa melihat mereka lagi. Apa kamu tega bersikap sekejam ini? Lelaki mana yang tidak pernah berbuat salah? Aku hanya melakukan satu kesalahan saja. Dan kamu tidak bisa memaafkanku? Kamu tidak layak menjadi seorang ibu. Biar ku beritahu ya, kalau kamu berani lagi berbicara seperti itu kepada kakakku, awas saja, aku akan membuatmu tidak bisa bersuara lagi selamanya. Kalian cepat ke sini, seret dia keluar. Lepaskan aku. Seret dia keluar dari sini. Lepaskan aku. Gulin Guyu, kalian berdua telah membuat hidupku sangat menderita. Aku akan membuat kalian berlutut, memohon padaku. Siapa Anda? Papa, kenapa Papa ada di sini? Tolong, siapapun. Gadis kurang ajar, aku ini ayahmu. Kenapa kamu berteriak? Cepat kemari. Ayahku ingin membawa pergi anak ini. Cepat lepaskan aku. Halo, ada apa? Ada apa, kakak? Xin dibawa pergi penjahat. Videonya. Mama, tolong aku. Chen Sheng, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Xin itu kan anak perempuanmu. Kalian semua yang memaksaku. Aku sekarang tidak punya apa-apa lagi. Dan terus dikejar-kejar penagih hutang. Ini semua karena kalian bersaudara berdua yang mencelakaiku. Aku tidak bisa menyentuh kalian berdua, jadi aku pilih seseorang yang bisa kuhadapi. Dasar pria tak punya hati. Xin tidak bersalah, jangan sakiti dia. Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Bawa uang tunai $20 juta, dan datanglah ke tempat yang aku katakan. Kamu harus datang sendirian. Kalau tidak, aku juga tidak tahu apa yang akan kulakukan nanti. Aku benar-benar tidak menyangka.
Chen Sheng ini, dia bisa begitu gila sampai hati, mencelakai anaknya sendiri. Tenang saja, kakak, tolong pasti bantu akan aku. membantumu. Kita akan menyelamatkan Xin Xin. Tega sekali menyakiti anak sendiri. Tenang saja, kakak, Tolong aku pasti bantu akan aku. membantumu untuk menyelamatkan Xin Xin. Ah, Xin Xin, Mama, Jangan bergerak. Mundur. aku mundur. Bukankah aku sudah menyuruhmu datang sendirian? Kenapa? Dia juga ada di sini. Kantong uang ini terlalu berat, jadi aku membantu kakak membawakannya ke sini. Buka. Baik, baik. $20 juta. Semuanya ada di sini. Lepaskan Xin Xin. Tidak peduli seberapa tidak puasnya kamu. Ini adalah urusan antara kita orang dewasa, tidak ada hubungannya dengan anak kecil. Lagi pula Xin Xin adalah putrimu. Apa kamu lupa saat dia baru belajar bicara? Panggilan pertama yang dia ucapkan padamu adalah ayah. Kamu melupakannya. Belajarlah bicara. Suara pertama yang memanggilmu. Apakah ayah? Chen Sheng, kamu melakukan hal seperti ini? Di dalam hati Xin Xin, masih ada dirimu. Dia itu putri kandungmu sendiri. Bibi, Apa kamu masih tega terus menyakitinya? Bukankah kamu sudah lama menyuruh anak itu untuk memutuskan hubungan ayah dan anak denganku? Sekarang aku ditinggalkan semua orang, aku tidak punya apa-apa lagi. Baik, baik. Tolong jangan sakiti dia. Aku akan membiarkan anak itu mengenalmu kembali sebagai ayahnya. Aku tidak akan menghalangi kalian bertemu lagi. Setuju? Xin Xin adalah putriku. Kamu pikir aku senang melakukan semua ini? Kalian berdua telah membuatku kehilangan segalanya. Kenapa lagi aku harus melakukannya? Xin Xin, jangan benci ayah. Ayah begini karena dipaksa oleh mereka berdua. Chen Sheng, jangan sakiti dia. Aku berjanji masalah ini tidak akan sampai diketahui orang lain. Benar? Uang $20 juta ini cukup untuk sisa hidupmu, agar bisa hidup tanpa kekurangan. Chen Sheng, ambil uang ini dan pergilah, lepaskan dia. Ya, Apa kamu bisa menjamin setelah aku ambil uangnya, aku bisa pergi dengan aman? tentu saja. Asalkan kamu mau melepaskan Xin Xin, uang ini sama sekali tidak akan aku minta kembali. Baik. Aku akan percaya padamu sekali lagi. Apa? Apa? Aku tidak tahu. Apa? Kalian berdua wanita tak tahu malu, beraninya bersilat lidah di depanku. Orang-orang penagih utang itu sudah pergi menyita rumahku. Kami tidak melakukannya. Tidak. Aku tidak tahu. Aku tidak menyuruh mereka melakukannya. Pasti ada kesalahpahaman. Aku benar-benar tidak tahu. Omong kosong. Dari awal sampai akhir, semua ini adalah perintahmu. Kamu jelas-jelas punya begitu banyak uang. $800.000. $800.000 bagimu. Memangnya apa artinya? Kamu sengaja membuat mereka menimpakan semua utang itu ke pundakku. Bukan hanya merampas mobilku, tapi juga ingin menguasai rumahku. Chen Sheng, dengarkan aku. Awalnya aku memang tidak suka melihatmu menindas kakakku. Seperti itu dulu. Tapi, aku hanya ingin mereka memberimu sedikit pelajaran. Aku tidak bermaksud agar mereka melakukan hal ini. Aku benar-benar tidak tahu. Percayalah padaku, Chen Sheng. Sekarang, aku sudah sadar sepenuhnya. Kalian sama sekali tidak berniat membiarkanku hidup tenang. Kalau begitu, maka kita semua, tidak ada satupun dari kita yang boleh hidup tenang. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa gunanya seorang putri? Aku bahkan tidak bisa mengurus diriku sendiri. Buat apa punya anak? Chen Sheng, apa maumu sebenarnya? Apa mauku? Aku akan membuat kalian sangat menderita. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang akan kulakukan? Pilih putrimu atau adikmu. Pilihlah salah satu.
Pilih anak perempuanmu atau adikmu. Tentukan pilihanmu sekarang. Jika kamu memilih anakmu, ambil pisau itu dan habisi Lin Yu. Jika kamu memilih adikmu, maka seumur hidupmu, kamu tidak akan bisa melihat anakmu lagi. Chen Sheng, dasar kau bajingan. Benar, aku memang bajingan. Bahkan anakku sendiri sanggup kuculik, apalagi yang harus kupedulikan. Chen Sheng, sebutkan harganya. Berapapun uangnya akan kuberikan padamu. Uang? Sekarang menurutku, ada hal yang jauh lebih menyenangkan daripada uang. Chen Sheng, kenapa kau menekanku seperti ini? Aku memang ingin menekanmu. Yang satu adalah anak kandungmu, dan yang satunya lagi adalah adik yang baru kau temukan setelah bertahun-tahun mencari. Gulin, aku ingin lihat apa yang akan kau pilih pada akhirnya. Chen Sheng, kau tahu jelas bahwa apapun pilihanku, aku akan sangat menderita. Aku memang ingin membuatmu sangat menderita. Kalian berdua bersaudara, yang satu adalah presiden direktur dari grup Yulin, dan satunya lagi adalah wakil presiden. Kalian mendapatkan kekayaan dan ketenaran, tapi aku bahkan tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Kenapa kalian bisa berada di posisi atas, sementara aku harus menjadi tikus di selokan? Sekarang, aku ingin membuat kalian menjadi sepertiku. Tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Aku mohon padamu. Gulin, kau masih tidak mau memilih? Kalau begitu, biar aku yang bantu memilih. Jangan. Aku akan menghitung sampai 3. Ambil pisau itu. Kau mau mengambilnya atau tidak? Ambil pisau itu. Kamu mau ambil atau tidak? Xiao Yu, apa yang kamu lakukan? Kakak, bisa melihatmu kembali. Aku sudah sangat senang. Xin Xin masih kecil, hidupnya masih sangat panjang. Begitu juga dengan Xiao Bao. Saat dia besar nanti, katakan padanya bahwa dia punya seorang bibi yang cantik. Jangan begini. Kamu bilang mau menemani mereka tumbuh besar bersama. Xiao Yu, jangan lakukan hal bodoh. Aku sudah membuat pilihan untuk sekarang. Lepaskan dia. Ayo, lakukan. Baiklah. Jangan. Xiao Yu, Xiao Yu. Xiao Yu. Mama, Bibi. Gulin, beraninya kamu bermain licik denganku. Tapi, kalaupun aku harus tiada, aku akan menyeret seseorang bersamaku. Benarkah? Tapi, meski aku akan tiada, aku akan menyeret seseorang bersamaku. Benarkah? Haha. Itu bohong. Kamu belum tiada? Bagaimana mungkin? Berakhir di tanganmu, sungguh tidak sepadan. Xiao Yu, Aku kamu sudah diam-diam menukar pisaunya. Direktur Lin, tenang saja. Semuanya sudah siap. Chen Sheng sekarang bahkan berani menyekap Xin Xin. Dia sudah sampai pada tahap tak punya hati. Aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Jadi kamu harus atur semuanya dengan baik. Mengerti? Baik. Kamu benar-benar tak punya hati melakukan semua hal ini. Kalian semua yang memaksaku. Aku hanya membalas perbuatan kalian dengan cara yang sama. Sampai sekarang, kamu masih tidak menyesal. Kalian semua yang memaksaku. Kalian yang memaksaku. Kalau begitu, habiskanlah seluruh hidupmu di dalam penjara. Asisten khusus Zhou, awasi dia baik-baik. Baik, Direktur Lin. Jika seandainya dulu, aku tidak bersama Chen Sheng, maka tidak akan terjadi banyak masalah seperti ini. Kakak, ini bukan salahmu. Kelak aku akan melindungimu. Chen Sheng tidak akan pernah muncul lagi di dalam kehidupan kita. Paman Zhou, cepatlah ke sini. Xin Xin. Kemari. Paman gendong ya. Hahaha. Xin Xin pasti sangat ketakutan kan? Mari kita segera membawanya pulang.